Untuk background ini sudah dicoba? Sudah, Pak. Ya. Ada juga font. Ini mungkin font sudah dicoba ya di minggu lalu ya untuk mengatur warna fontnya, font stylenya, terus size fontnya. Nah ini mana sudah kalian coba. Nanti banyak juga ininya tipe-tipe pengaturannya. Box model. Oke, jadi kemarin ini sebetulnya review CSS. Nah, yang kemarin belum sempat saya sampaikan yaitu CSS box model. Jadi yang kemarin sudah saya jelaskan ada 3 hal yang penting ya. 3 hal yang penting itu display, terus dimension dan overflow, dan juga ada box model. Saya pakai ini aja, box model. Saya pakai yang slide pertemuan yang minggu lalu. Jadi saya ulang lagi bahwa di dalam website itu terdiri dari tag-tag, dan tag-tag itu merepresentasikan kotak-kotak. Jadi satu tag itu satu kotak ya. Makanya di sini ada box model. Nah, box model itu nih. Jadi setiap elemen di halaman berada dalam satu buah box. Kita bisa mengatur ukuran dan posisi kotak tersebut, gitu ya. Kita bisa memberikan warna, gambar sebagai background kotak tersebut. Nah, CSS box model mendefinisikan kotak yang dihasilkan oleh sebuah elemen, lalu menampilkannya sesuai dengan format visualnya. Ada 4 ya, ada 4 yang harus pahami bahwa di dalam box itu ada margin, ada padding, ada border, ada content. Mungkin kalau content dan border kan sudah paham ya. Content itu kan isinya. Misalnya kalau kemarin kita tulis ahref ya, ahref, terus apa home. Nah, kontennya apa? Kontennya home kan? Kontennya home. Nah, misal kalian bikin table nih, Table kan ada bordernya 1, apakah 2 atau 0. Itu apa ya border? Batasnya atau batas di sekeliling kontennya. Jadi misalnya ini sebuah konten, ini kan konten ya. Ini konten. Misalnya ini konten. Nah, ini boxnya apa? Ya, batasnya. Ya, batasnya. Jadi batasnya. Nah, ada margin dan padding. Mungkin ada juga sebagian dari kalian yang pernah mendengar margin, pernah juga mendengar padding. Ada juga mungkin baru dengar nih, margin apa ya, padding apa ya. Ya, ini saya akan jelaskan. Nah, ini gambarannya, ini kontennya. Ini kontennya, isinya. Nah, ini border nih. Nah, ini border. Jadi ini konten, ini border. Nah, antara konten dan border itu ada padding. Antara konten dan border itu ada padding. Ya, kadang-kadang kalau kalian di Word pun sering bikin table, itu ada spasi antara border dan konten. Kenapa sih perlu ada padding di antara konten dan border? Karena kadang-kadang kalau terlalu mepet itu nggak bagus juga kan? Paham nggak? Misalnya tulisannya home, terus antara home dengan garisnya, dengan batasnya itu terlalu mepet. Enak nggak dilihatnya? Pengennya kan ada spasinya kan? Spasinya besar kah? Spasinya kecil kah? Enak kan ada spasinya. Sepakat nggak? Sepakat, Pak. Ya, itu namanya padding. Jadi makanya antara konten dan border juga ada padding. Ya. Nah, di border ke atas itu ada juga namanya margin. Ya. Jadi batas antara border dan elemen lain, kan ini kan konten satu-satu, ini kan segini tuh satu elemen nih, satu elemen. Nah, bisa jadi di bawahnya ada elemen lagi. Jadi batas antara border yang konten ini dengan konten yang lain itu disebut margin. Itu makanya kenapa perlu ada padding, ya karena konten dan border itu kalau mepet nggak terlalu bagus. Sama juga dengan elemen satu dengan elemen yang lain, kalau terlalu berdempet itu nggak bagus. Makanya kalau kalian lihat website pasti ada jarak-jaraknya, ya kan? Ada jarak-jaraknya. Kalau dibuat mepet semua, itu pasti nggak bagus. Dilihat mata juga nggak enak. Ada padding, ada margin. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah ini bisa kita atur.
Semua kita bisa atur. Misalnya kayak gini bisa kita atur seperti ini. Jadi properti margin, border, dan padding masing-masing dari 4 sisi dapat ditentukan secara independen. Kita bisa atur padding left-nya, padding right-nya, padding top-nya, padding bottom-nya, kita bisa atur. Kalau border ya kita bisa atur ketebalannya, terus jenisnya kan, ada dot, ada mungkin full gitu, mungkin nggak putus-putus. Margin juga, margin left, margin right, margin top, margin bottom. Ya bisa kita atur sesuai keinginan kita gitu ya. Margin dan padding mungkin tampak serupa. Ya, kalau misalnya kita nggak kan ini kan saya kasih warna kan, ada padding warna ini, margin ini. Tapi kalau misalnya dalam website itu kadang-kadang serupa. Ini margin apa padding ya, suka bertukar. Jadi margin dan padding mungkin tampak serupa, tapi masing-masing memiliki efek sendiri pada konten, terutama pada latar belakang yang ditugaskan untuk elemen div. Ya, nanti saya bahas satu-satu. Ini margin dulu. Nah, margin merupakan ruang di sekitar elemen di luar perbatasan, di luar border. Ya, properti margin agar konten dapat tumpang tindih. Jadi margin bisa nilainya negatif. Jadi misalnya saya punya satu elemen. Nah, marginnya salah satu saya minkan, ya dia bisa tumpang tindih. Satu bisa numpuk ini. Bisa. Kalau misalnya margin yang ini saya kasih nilai negatif, margin left-nya saya kasih nilai negatif, dia tumpang tindih. Gitu. Bisa. Jadi properti margin dapat memiliki nilai negatif agar konten dapat tumpang tindih. Properti margin akan mempengaruhi posisi elemen latar belakang. Jadi background akan mempengaruhi posisi. Ya. Dalam kaitannya dengan tepi yang mengandung elemen blok. Nah, properti margin dapat didefinisikan secara independen. Ini sama kayak padding. Bisa didefinisikan secara independen, margin top, margin right, margin bottom, margin left, atau sekaligus menggunakan singkatan CSS. Langsung kita pukul rata, atau mungkin ada shortcutnya untuk nggak kita maksudnya kita nggak mesti satu-satu, atasnya berapa, kanannya berapa, bawahnya berapa, kirinya berapa, kita juga bisa mengatur langsung semuanya sekaligus. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini padding. Padding mendefinisikan ruang di sekitar elemen dalam perbatasan, yaitu antara perbatasan dan konten itu sendiri. Jadi ini Pak, padding. Nah, padding beda dengan margin. Dia nggak bisa memiliki nilai negatif. Nah, sama nih, properti padding dapat didefinisikan secara independen dari atas, kanan, bawah, kiri, atau sekaligus menggunakan singkatan CSS. Ya. Nah, saya juga udah ada latihannya, bisa kalian cobakan. Saya cari dulu. Nah, ini. Nah, saya buat kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak? Terlihat, Pak. Jadi, saya buat ini div kelas 1, div kelas 2, div kelas 3. Nih, 1, 2, 3. Nah, ini saya atur di CSS-nya. Ini pakai internal ya, internal CSS. 1, background, width-nya apa, like ininya apa, untuk yang 2 warnanya light blue, yang pertama pink, yang 3 light green. Ukurannya juga beda-beda nih width-nya. Oke, nanti silahkan kalian coba, atau saya langsung share aja.
Saya langsung search tuh A, B, C, D, E. Silahkan kalian buka dulu yang A nih. Kalian buka dulu yang A. Ini belum ada paddingnya, belum ada marginnya. Nggak juga pakai border. Jadi nanti tampilannya kayak gini. Saya share screen dulu ya. Tadi belum share screen. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Ya, gini ya. Ya. Ini kenapa kok ke bawah ya? Kok ke bawah? Nggak ke samping? Kenapa ya? Kenapa dia ke bawah nih? Nggak ke samping? Oh, karena blok Pak mungkin Pak. Ya, karena saya pakai tag apa di sini? Div. Div itu defaultnya apa? Defaultnya apa? Blok. Blok. Ya, dia ke bawah makanya. Tahu ya, ini udah tahu ya. Kalau kalian ganti jadi inline, displaynya inline, jadi berubah. Dia langsung ke menyamping. Kalau tapi karena dia defaultnya blok ya udah jadi gini. Paham ya? Nah, setelah itu coba kita lihat yang B. Nah, kita atur apanya nih? Marginnya. Kita atur marginnya. Margin bottomnya 100, margin topnya 10. Coba yang 3 dikomentarin dulu aja. Kita fokus ke 1 dan 2 dulu aja ya. Fokus ke 1 dan 2. 3-nya dikomentarin dulu aja. Nanti ini hasilnya seperti apa ya? Kita lihat. Ini. Nah, kan saya bilang itu apa? Batas antara border si elemen ini dengan elemen yang lain. Paham? Paham nggak? Paham? Halo? Paham, Pak. Halo? Paham, Pak. Paham ya? Nah, ini kan coba yang bottomnya, yang ini kan bottomnya 100, ini yang topnya 10. Berarti sebetulnya jarak dari sini ke sini berapa sih? 110, ini 100, Pak. ini 10, yang 10. Kalau ini saya ganti jadi 20 Iya, 110, Pak. atau 50 deh. Kalau saya ganti jadi 50 ini ya. Kalau saya ganti jadi 50 ini ya. 150, Pak. Coba kita cek. Saya ganti nih. Berarti kalau misalnya saya ganti 150 ini jadi jaraknya lebih jauh kan? Ya, saya refresh ya. Sama aja. Saya ganti lagi jadi 70, 80, 90 ya. Harusnya logikanya ini naik lagi kan? Jaraknya jauh. Coba kita refresh. Enggak sama. Tapi kalau saya ganti ini jadi 120, 100 sama 120. Coba lihat jaraknya. Gitu. Artinya apa tuh? Ada yang tahu nggak? Kalau pertama 20. Jaraknya kayak gini. Saya tambah jadi 50, 60. Jaraknya saya refresh sama aja. Saya ganti menjadi 90. Jaraknya sama aja. Saya ganti menjadi 190. Jaraknya bakal berubah. Maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Tahu nggak? Karena itu jarak antar boxnya gitu kan Pak, kotaknya. Jadi ngukurnya dari Ya, bawah jadi yang jarak terbox. dari bawah ke atas kotak, iya Pak. Oh, dari bawah nih. Jadi saya ganti ini 190, Iya Pak. pakainya 190 yang atas. Nah, ini Oh iya. dia nggak menambahkan. Ini kan bottom dan top, nggak menambah 100 tambah 20 bukan. Tapi dia mengambil jarak yang terbesar. Yang terbesar mana nih? Kan dia kan tabrakan nih, bottom dan top. Bottomnya 1 dan topnya si 2 ini kan tabrakan ya. Paham nggak? Paham nggak? Tabrakan kan? Nah, ini kan kalau tabrakan, ini yang satu akan kolaps. Yang satu akan ngalah. Yang ngalah yang mana? Yang ngalah yang pixelnya lebih kecil. Paham? Paham?
Jadi kalau Paham, Pak. margin antara elemen 1 dan elemen 2, jadi kalau misalnya margin antara elemen 1 dan elemen 2 saling bertambah, tabrakan nih, yang satu akan ngalah. Yang satu akan ngalah, kolaps ya, atau nggak digunakan. Yang mana yang digunakan? Yang marginnya lebih kecil. Paham ya? Nah, itu. Ini penjelasan dari yang ini. Margin collapse namanya. Ketika dua atau lebih vertikal ya, vertikal nih. Kita bahasnya vertikal, belum yang horizontal. Yang kalau dua atau lebih vertikal margin bertabrakan, satu akan ngalah. Yang ngalah yang mana? Yang ngalah nilainya lebih kecil. Yang menang yang nilainya yang lebih besar, yang paling besar. Jadi margin collapse diaplikasikan ketika dua atau lebih blok elemen saling bertumpukan. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, ini tadi yang ada kita bisa kalau ini kan margin kita bisa satu-satu nih, margin bottom, margin top. Nah, kita juga bisa langsung definisikan gini. Yang tiga margin. Artinya apa nih? Semua marginnya, yang right, yang left, yang bottom, yang top. Nah, kita lihat yang tiga sekarang. Ini semuanya. Ya, bisa dipahami ya? Kalau yang ini dari yang mana nih? Nah, kita set empatnya nih. Tuh, 2, 3, 4. Kita lihat aturannya di slide. Ya, ini margin collapse ya. Nah, ini. Dari mana nih? Kalau 20, 10, 13 berarti dia dari atas ya. Dari yang top, right, bottom, left. Top, right, bottom, left. Muternya gini. Bisa dipahami? Nah, kalau kita set 2 kayak ini nih, 10, 20 artinya apa? 10 itu untuk, ya pertama itu untuk yang atas dan yang bawah, yang 20 yang kanan dan kiri. Ya, ini. Contohnya yang, kalau yang ini berarti top, 10 itu top, ini right, ini bottom, ini left. Nah, ini. Nah, terus apa lagi? Nah, ini. Kalau yang bawah, yang 10 untuk yang atas dan bawah, yang 20 untuk kiri dan kanan. Auto. Nah, ini. Apa tuh auto? Auto itu apa nih? Auto tergantung. Kita bisa, kalau autonya di sini berarti ini kanan dan kiri. Kalau autonya saya pindahkan di sini berarti ini atas dan bawah. Paham ya? Kalau autonya ini berarti ini autonya itu yang atas dan bawah. Tapi nggak ada itunya. Bisa dipahami? Ya, Pak. Nih. Bisa ya? Silahkan baca dulu, kan saya udah kasih tuh ininya. Code-nya silahkan kalian ekspor dulu. Saya kasih waktu mungkin 2 menit. Silahkan dipelajari, diekspor. Untuk yang B, box model B.
Sudah dicoba? Sudah diperhatikan? Ini lihatnya muter dari atas ya. Muter searah jarum jam. Atas, kanan, bawah, kiri. Ini atas bawahnya 10 pixel auto sesuaikan kalau dia posisinya akan ada di tengah. Ini gimana? Ini yang 10 pixel itu untuk yang atas dan bawah, 20 pixel itu untuk yang kanan dan kiri. Ingat ya. Nah, ini kalau misalnya dua margin itu saling tumpang tindih, salah satunya akan kolaps. Yang kolaps yang nilainya lebih kecil. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau border simple ya. Border ini width, style, color. Stylenya ini solid, dot, dash, double. Nah ini apa? Ini yang padding, ini yang margin ya. Ini margin tapi displaynya dirubah jadi inline block. Coba lihat yang C deh. Lihat yang C. Nah ini jadi apa? Jadi ke kanan, jadi horizontal ya. Karena apa? Karena displaynya saya ubah paksa menjadi inline block. Saya ubah paksa jadi inline block. Coba, ini kan tumpang tindih nih, tumpang tindih. Coba ini saya ganti menjadi 40. Apa yang terjadi ya? Nah, geser. Jadi beda ya. Beda antara dia tumpang tindih secara vertikal dan tumpang tindih secara horizontal. Kalau dia tumpang tindih secara horizontal, dia nggak kolaps. Dia nambah. Misalnya ini 50, nih 30, 80. Berarti artinya dia jarak ke kiri dan kanannya 80. Terus saya tambah di sini 4, di sini 40. Jadi 90 dia ngegeser. Nah, ya. Dia nggak kolaps itu berlaku kalau bertemu secara vertikal. Bisa dipahami? Pak. Silakan dicoba. Silakan dicoba-coba. Sudah dicoba? Lihat yang D sekarang. Nah, ini yang D itu ini pengaturan ini ya. Padding ya. Oke, nah yang E itu box modelnya. Apa namanya? Bordernya. Ini bordernya. Jadi kita bisa atur bordernya seperti ini. Silakan dilihat yang E juga. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Nah, ini sudah saya bahas terkait dengan box model ya.
lewat. Nah, oke, kita lanjut. Yang kemarin kita sering bahasnya di sini untuk menandakan suatu tag HTML khusus, itu kemarin kita buatnya pakai kelas ya. Div kelas 1, div kelas 2. Kita kasih tanda kelas untuk menandakan tag khusus lah, tanda khusus gitu ya. Ini nanti kita bisa mengatur ini ya. 1 itu seperti apa, 2 seperti apa. Jadi sebetulnya nggak cuma kelas aja yang kita bisa gunakan. Ada ID, ada kelas. Jadi nanti kalau ketemu ID, ya kalian nggak usah bingung. Misal di sini ID. Kalian nggak usah bingung, kok jadi ID sih? Saya belajarnya kelas. Enggak, bisa ID. Tapi bedanya apa? Bedanya, kalau di sini pakai ID, titiknya diganti hashtag atau crash. Bedanya itu. Nah, ya. Nah, sama aja jadinya. Nah, gitu aja. Jadi nanti kalau ketemu di sini ketemu ID bukan kelas, ya di sini harus nyocokin apa? Di sini pakai crash. Jadi pahami? Pahami? Cuma ada bedanya. Jadi nggak cuma namanya dan nggak cuma tandanya. Jadi ada sebetulnya punya makna yang berbeda sedikit ya. Berbeda sedikit. ID dan kelas. Jadi kelas, atribut kelas yaitu kita memberikan suatu nama tanda dalam tag HTML. Misalnya H1. Saya pengen H1 ini saya kasih nama, ini heading utama gitu misalnya. Saya kasih aja kelas heading utama. Sama ID juga pun gitu. Tapi ID itu lebih unik. Lebih unik kan kalau kalian belajar database gitu, kalian misalnya sudah pernah belajar database, ya ID itu kan suatu hal yang unik ya, suatu hal yang unik. Jadi nanti coba kalian cek seperti apa sih uniknya. Jadi kalau yang terlihat membedakan, jadi kalau misalnya kalian menggunakan kelas, ini bisa di sini div kelas 1, 2. Ini boleh nih, div kelas 1, 2. Boleh kayak gitu ya. Nah, ya kan? Div kelas 1, 2. Tapi kalau pakai ID nggak boleh. Namanya unik ya. Kalau ini 1, 1 aja, 2, 2 aja, 3, 3 aja. Kalau pakai kelas itu dalam satu elemen itu boleh lebih dari satu kelas di sininya. Tapi kalau pakai ID 1 aja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, sip. Ini perbedaan ID dan kelas. Itu aja sih sebetulnya. Nanti kalau pakai kelas ya pakai titik, kalau pakai ID di situ pakai hashtag. Nanti silakan kalian coba ini. Ini kelas, pakai kelas. Ya biasa ya. Ada juga multiple class. Nah, kan tadi saya bilang kalau kelas itu bisa nih kayak gini nih. Kelas city main dalam satu buah tag ini bisa lebih dari lebih dari satu kelas yang dipanggil. Tapi kalau ID nggak bisa. Kalau ID nggak bisa. Same class, different tag. Bisa juga. Same class, city, tapi different tag. Itu bisa. Nah, ini pakai ID. ID di sini pakai hashtag. Sampai sini ada pertanyaan? External references. Nah, ini juga kita bisa panggil CSS dari luar ya, yang sudah diupload. Misalnya CSS-nya saya ngambil dari Web3 School, dia punya ini nih. Ya, kita bisa panggil, kita bisa juga ambil di situ. Kita bisa insertkan CSS-nya di dalam halaman kita. Grouping selector. Nah, ini. Jadi kalau tadi kan kita ini ya satu-satu ya.
1, 2, 3. Sebetulnya bisa kita langsung di grup aja H1, H2, P. Jadi untuk H1, H2 dan P text line-nya center, color-nya red. Tapi mungkin bentuknya beda-beda. Kalau H1 kan lebih gede, H2 lebih kecil, P itu lebih kecil lagi. Tapi warna dan alignment-nya sama-sama merah dan tengah. Ya, paham ya? Paham? Paham, Pak. CSS komen, pakai ini kalau komen. Komentar tahu ya, udah umum. Ini ada CSS icon juga, kalian bisa tambahkan icon-icon di sini. Sama ada CSS link. Nah, ini sama CSS table. Table, TH, TD kita bisa atur bordernya 1, solid dan black. Nah, ini display sudah kalian pelajari juga, inline, block, dan none. Mari sudah kita bahas. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Coba. Nah, yang ini nanti kan masih banyak ya yang kalian harus coba. Nanti coba aja nih. Yang di dalam modul ini kalian cobakan semua. Tapi sebetulnya kalau di leads-nya itu sebetulnya pertemuannya masih, udah lihat belum leads-nya itu? Pertemuannya saya mana sekarang? 4, Pertemuan Pak. 3, Pak. Ya, maksudnya udah cek belum materi yang di leads? Pertemuan 3 kan? Topik ini ya. Ini kelihatan nggak saya? Share screen saya. Kelihatan, Pak. Nah, ini pertemuan 3 itu sebetulnya materinya tuh masih yang ini. Ini minggu lalu ya kalian sudah ketemu kan? Iya, Pak. Minggu lalu, Ya. Pak. Ini kan kalian sudah nyoba nih. Jadi sebetulnya yang dikumpulkan di sini ya latihan yang ini dulu. Kalian sudah ngerjain kan yang ini? Sudah dikerjakan yang ini? Sudah, Pak. Jadi untuk yang slot pengumpulan ini silakan kalian kerjakan, yang kalian tinggal kumpulin aja. Kan saya bilang kita lebih ngebut ya, lebih ngebut. Nah, jadi kan ini saya sudah pernah suruh kalian kerjakan. Berarti filenya udah ada kan? Udah ada belum? Udah dikerjain belum? Sudah, Pak. Saya sudah. Ya silakan. Jadi tinggal dikumpulin aja di sini. Oke ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi kalau yang sekarang ini kalian kerjakan aja dulu sama nih. Kalian kerjakan dulu aja sekarang. Jadi yang dikumpulkan di ini yang sesuai di modul pertemuan 3 ini. Nah, tapi untuk tugasnya yang kalian kerjakan yang ini tadi yang saya share di grup WhatsApp. Yang ini kalian kerjakan ini semua, kalian ikuti, pahami, kalian kumpulkan dalam satu file, dalam satu folder. Nanti pasti pas ada slot leads-nya pertemuan minggu keempat atau minggu kelima, nanti kalian tinggal kumpulin aja. Gitu ya, paham ya? Pak, ingin bertanya. Terus kalau yang file satu lagi yang dikirim Bapak, yang modul pertemuan 3 itu? Itu nanti buat hari pas teori. Oh, yang pertemuan 3 PDF itu, Pak? Ya. Yang 16 halaman. Berarti sekarang yang ini aja dulu. Ya. Siapa? Jadi minggu ini kita masih ngebahas CSS sampai selesai. Nanti minggu besok kita bahas kelas besar, nanti teorinya prakteknya kita sudah masuk ke JavaScript. Ya. Jadi harus cepat ya belajarnya. Saya bilang belajar websitenya harus cepat. Jadi karena teknologi cepat, jadi kalian harus biasakan belajar website itu dengan cepat itu. Kalau saya kasih ini websitenya, langsung pelajari. Misalnya W3 School gitu ya. Kalian pelajari, selesaikan, jadi cepat itu belajarnya sehari. Nah, ini juga ada tambahan-tambahan yang kalian harus bisa tahu juga gitu nih. Ada CSS framework yang saya bilang bahwa sekarang itu membuat desain itu nggak sulit dulu. Makanya sekarang yang dicari itu full stack developer ya. Jadi kalau dulu dicari web designer, web developer, analisis, enggak. Kalau sekarang dicari full stack developer, analisis dia juga, desain dia juga, develop dia juga. Kenapa? Karena sekarang sudah dipermudah untuk mendesain itu. Ada CSS framework, ada Bootstrap, ada Milligram, ada yang lain-lain nih. Tapi yang umum digunakan sekarang Bootstrap nih untuk yang desain ini. Silakan coba buka websitenya Bootstrap gitu ya. Kalian coba.
Ini gampang banget gitu. CSS-nya udah dibuatin. CSS-nya udah dibuatin, responsif, dan ini juga free. Tinggal kalian explore aja gitu. Paham nggak? Coba saya buka. Nah, ini. Nah, ini Bootstrap. Nah, ini tinggal kalian explore aja, download, terus kalian pelajari gimana nih mulanya. Download Bootstrap. Setelah download nanti kalian tinggal ini aja, nih mau temanya seperti apa nih? Tema admin ada, tema untuk front end ada, back end ada, dan lain-lain ada gitu. Coba ya. Jadi saya bilang bahwa kalau saya kasih info ini langsung selain kalian ngerjakan tugas dari saya, kalian juga harus banyak belajar mandirinya gitu ya. Bootstrap kalian explore coba sampai mendalam. Sampai kalian buatlah satu website dari Bootstrap yang kalian kembangkan sendiri gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pak, izin bertanya, berarti yang di pertemuan 3 itu, yang dikumpulin itu yang pertemuan kemarin kan? Ya, yang ini yang masih HTML dan form. Oh iya, oke. Ya. Udah ada semua kan? Udah disimpan kan? Saya sudah ngumpulin sih, Pak. Oke. Oh, udah kumpulin. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan yang ada di dalam slide tersebut kan banyak tuh apa yang harus kalian coba. Silakan dicoba. Terus kalian collect dalam satu buah folder ya, kumpulkan dalam satu folder. Nanti kalau misalnya ada slot pengumpulan, tinggal ngumpulin aja. Oke, jika ada pertanyaan, mari kita akhiri. Pak, maaf. Iya, boleh, silakan. Saya minggu lalu lupa absen, Pak, tapi saya kuliah gitu, gimana, Pak? Oke, sebelum saya tutup, jadi langsung aja. Iya, Pak. Saya cek ya. Praktikum kan? Iya, Pak, praktikum. Pak, saya juga, Pak. Minggu kemarin masuk kuliah tapi lupa absen. Aduh. Tanggal berapa? Tanggal 23 ya? 23, Pak. Iya, 23. Siapa namanya tadi yang pertama? Fitri Adiati, Pak, NIM 006. Fitria Adia Iya, Pak. Marda ya? Mm-mm. Terus apa lagi satu? Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Siapa lagi tadi? Siti Halisah, Pak. Siti Halisa Syahid. Iya, Pak. Ya, saya udah simpan. Udah ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri dengan baca doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Boleh, Pak. Ya, sama-sama.